gitu. Bedanya ya jawaban dengan bedanya kesadaran. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan kesadaran. Banyak orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bedanya kalau jawaban adalah saya sudah punya isi kepala. Jika kita hidup present, kita tahu dia energinya. Energi dari orang itu, energi behind the scene-nya. Ya, bahkan kita bisa baca. Itu yang membuat kita nggak mudah ditipu. Karena present itu membuat kita menakutkan. Itu sebenarnya kita mereject uang. Sadar nggak ketakutan yang kita pilih itu mereject uang. Gitu. Sadar nggak kesedihan yang kita pilih, komplain dan segala macam itu mereject uang. Ya, ketika kita ngelihat scroll TikTok, kita ngelihat orang kaya lagi berantem atau segala sesuatu, terus kita bilang, terus ngelihat apa yang dihukum, yang dipenjara, atau ketika mereka ketahuan korupsi, sadar nggak kita menjudge mereka? Dan itu mereject kekayaan. Jadi ketika relax, ya tadi dari energi yang relax dan ask the question. Ask the question itu ada orang yang kayak misalkan kalau aku kadang-kadang, sorry ketika lagi mandi nih, tiba-tiba ide muncul karena aku nanyanya dari malam. Tapi aku nggak pikirin. Jadi ketika aku relax, misalkan terus aku lagi nyisir, lagi apa, tiba-tiba muncul gitu. Bedanya ya jawaban dengan bedanya kesadaran. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan kesadaran. Banyak orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bedanya kalau jawaban adalah saya sudah punya isi kepalanya, saya butuh orang. Ketika dia sesuai dengan apa yang diisi kepala saya, itu yang saya mau dengar. Iya. Tapi kalau saya bertanya untuk mendapatkan awareness, itu energinya kayak light, ringan, kayak ilham, kayak gitu. Dan tiba-tiba plong aja gitu ya, plong aja gitu ya. Nah itu kesadaran, gitu. Itu bedanya. Tanda-tanda kesadaran tuh akan terasa ringan dan plong gitu. Aku pernah di fase seperti itu. Betul. Ini padahal secara logika jelas gak mungkin dan aku mau melakukan. Tapi kenapa ya saat kemudian aku mau melakukannya ini kok rasanya kayak enteng, pelong, gak ada beban, gak gengsi sama sekali gitu. Padahal secara logika aku harusnya gengsi gitu. Itu bedanya present, relax, and then dapat ilham. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bisa menemukan energi present itu tadi di sela-sela banyaknya aktivitas, banyaknya data yang sudah masuk di otak dan pikiran kita. Kita sudah kehilangan fitrah kita seperti anak kecil gitu ya. Kita nggak bisa bahagia berkesudahan gitu ya. Terus untuk kemudian supaya kita bisa konsisten atau minimal prosentase present momennya itu lebih banyak, itu jangkar di tubuh itu di mana? Biar kita kembali. Kalau menurutku kan hadir di sini saat ini itu kan kita pulang ke rumah gitu ya. Nah, saat kemudian kita ke future, ke lampau, ke past, itu tuh kan apa tuh namanya kayak kita tuh main-main gitu kan. Nah itu gimana? Kalau saya pertama latihannya saya selalu menyadarin ketika telapak kaki saya nempel ke tanah. Yang kedua di pantat, di belakang punggung gitu ya. Terus kemudian saya hadir itu bukan hanya hadir bersama dengan tubuh saya, bukan main-main, tapi saya tahu prioritas. Ya, saya tahu prioritas. Misalkan ketika saya memfasilitasi Mas Hendra atau ketika lagi ngobrol sama teman-teman, apa yang dibutuhkan sama teman-teman. Jadi saya aware terhadap energinya. Itu ya sama seperti saya memfasilitasi di kelas, saya cek mana energi yang paling dominan, itu yang saya gali dan saya clearing. Jadi di kelas kemarin adalah saya cuma baca energi, baca di chat, tik, gali lagi, present dengan energi. Dan makanya saya bilang kemarin itu kelas yang buat saya asik gitu, karena secara energetically banyak yang present di situ. Banyak yang present adalah banyak yang mau bersedia. Paling nggak bersedia dulu untuk mendengar, bersedia untuk terbuka, bersedia untuk digali. Antusiasnya tuh ada, gitu ya. Antusias untuk digali ada. Walaupun ada sebagian orang yang mungkin masih caranya gimana, gitu kan? Caranya gimana? Happy itu caranya gimana, gitu. Itu kita benar-benar kehilangan diri kita. Kemudahan itu caranya gimana? Dia pikir segala sesuatu pakai cara. Dia lupa menjadi. Kenapa nggak menjadi aja ya? Iya.
Kenapa Jadi nggak menjadi langsung kaya aja ya? maksudnya gini, Energi orang vibrasinya. tahu sedih, dia nggak perlu bertanya bagaimana menjadi sedih. Tapi bagaimana menjadi bahagia orang nanya. Sedih, marah dia nggak pernah nanya gimana yang jadi sedih, gimana yang jadi marah. Tapi jadi bahagia dia nanya gimana jadi bahagia. Kan sebenarnya nggak perlu bagaimananya gitu. Dia langsung sedih gitu, dia langsung bahagia gitu. Itu yang saya suka. Kemudahan aja mereka nggak tahu bagaimana caranya menjadi kemudahan. Ya sama seperti kita marah, kita sedih, langsung kan. Begitu kita marah, kita menjadi marah. Begitu kita sedih, kita langsung menjadi sedih. Iya. Begitu kita mutusin bahagia, kita sebenarnya langsung bahagia. Langsung putusin aja ya. Putusin, pilih gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada ungkapan kayak gini tuh menurutku relate juga, benar juga. Bahwa hanya orang present yang tahu orang yang sedang nggak present gitu. Iya. Iya nggak? Ngalamin ya? Iya. Dan ketika kita present itu, Mas, kenapa sih banyak orang yang nggak present? Karena tidak menarik. Yang dia hadapin tidak menarik. Makanya dia check out. Ya, mungkin ada hal lain menurut dia yang lebih menarik. Nah, itu yang hidup di fantasinya dia sendiri atau di imajinasinya dia. Kalau kehidupan kita menarik, dia akan lebih present. Nah, mungkin kita akan pelan-pelan ya bahas soal present ini nanti kaitannya sama money awareness gitu ya. Karena ini salah satu materi favorit sebenarnya bagiku secara pribadi. Karena saya berjuang untuk present tuh nggak mudah ya. Karena pikiran saya tuh kenceng banget gitu ya. Kadang dulu tuh tidur susah gara-gara mikir terus gitu kan. Terus saya mulai menemukan present tuh saat saya pijat. Saat saya main PlayStation, gitu ya. Saat saya baca buku, saat saya bertemu narasumber yang keren, yang oke, nyambung secara knowledge, secara vibrasi, itu tuh bener-bener present gitu ya. Nah, kalau menurut Civena, selain tentang membuka peluang dan lain sebagainya gitu, apa aja manfaat dari kita hadir di sini saat ini? The power of now itu apa aja manfaatnya? Kita tidak terpengaruh sama realita yang orang lain ciptakan dan apa yang kata orang. Nggak mudah ke-trigger. Jadi kita kayak gini, kalau kita ketemu dengan orang, ada beberapa yang DM ke saya dari Money Awareness bahwa dia di investasi dan ditipu. Jika kita hidup present, kita tahu dia energinya. Energi dari orang itu, energi behind the scene-nya, ya bahkan kita bisa baca. Itu yang membuat kita nggak mudah ditipu. Karena present itu membuat kita menakutkan buat orang. Menakutkan buat orang yang punya niat nggak baik. Iya, kamu sangat present sehingga kamu tahu dia bohong. Yes, dan itu menakutkan kan buat orang lain. Ya, kita sangat present, bahkan sebelum ketika dia berpikir, sebelum dia berucap, kita udah tahu. Itu juga berpengaruh pada saat misalnya kita di WhatsApp sama orang yang baru dikenal gitu ya. Secara energi, terkadang itu kita bisa ngebaca, ini orang nggak beres. Yes. Iya nggak? Iya, nah itu kita present gitu. Tapi banyak orang yang presentnya tuh cuman kepada sesuatu yang menarik, tapi dia melupakan tubuh. Nah, kembali lagi Mas, kadang kita kayak, saya punya keponakan yang main game. Ibunya selalu bilang, stop main game, makan, dan bla bla bla. Anak itu pasti dengar, tapi dia tidak tertarik atas kata-kata ibunya gitu ya. Karena main game mungkin lebih menarik. Oke, apa yang saya lakukan ke keponakan saya? Saya cuma bilang ini, hello. Asik ya kalau kita bisa main depan tuh nanti ada kolam renang di depan. Yuk kita jalan main di kolam renang. Coba tanya tubuhnya mau bergerak gak? Karena tubuh itu senang dengan bergerak. Tubuh itu tidak suka dengan stuck yang kayak Mas bilang kan, sukanya pijat atau segala macam. Tubuh kita itu senang dengan bergerak. Molekul itu senang dengan bergerak. Dia nggak suka dengan stuck. Demikian juga dengan uang. Dia tidak suka dengan stuck. Kalau kita tumpukin, taruh, kita pikir dia akan bertambah. No. Kita perlu mengalirkan energi itu. Itu adalah ekosistem. Selain itu, apalagi Civena manfaat-manfaat dari kita hadir di sini saat ini, konsisten hadir di now, mungkin tentang kemelekatan, tentang
reaktif, tentang emosi, ya nggak? Itu tuh berpengaruh nggak sih? Yes, saya memang terbuka kesadaran saya ketika saya sering ikut yang kelas foundation itu, terus kelas-kelas akses ya dari Gary Dan, ngebuka mata saya bahwa wow, saya hidup ternyata saya pikir saya sadar tapi saya nggak sadar. Saya melek, saya pikir saya sadar, ternyata nggak saya sadar. Contoh misalkan kita kepengen punya banyak uang, tapi kita selalu ngeluh. Ya, sadar nggak kalau keluhan itu sebenarnya kita mereject uang? Sadar nggak ketakutan yang kita pilih itu mereject uang? Gitu. Sadar nggak kesedihan yang kita pilih, komplain dan segala macam itu mereject uang? Ya, ketika kita ngelihat scroll TikTok, kita ngelihat orang kaya lagi berantem atau segala sesuatu, terus kita bilang, terus ngelihat apa yang dihukum, yang dipenjara, atau ketika mereka ketahuan korupsi, sadar nggak kita menjudge mereka? Dan itu mereject kekayaan. Itu, dan ya banyak sekali dalam per second ketika kita melihat TikTok dan segala macam, per second kepala kita punya banyak sekali asumsi, punya banyak sekali judgment. Jadi sebenarnya hidup kita diciptakan by realita orang atau realita yang kita mau pilih? Yang pertama ya. Ya, kebanyakan kita sekarang ini dipicu sama realita yang orang posting, bukan atas apa yang kita mau pilih gitu. Itu yang ketika sadar bahwa aku selama ini menjadi budak dari realita ini. Aku menciptakan realita berdasarkan realita orang. Tentang kebencian orang terhadap pemerintah, kebencian orang terhadap orang kaya, kebencian orang terhadap keuangan, kebencian orang terhadap kehidupan. Gitu. Aku tidak menciptakan realita yang aku mau. Yang aku mau kemudahan. Nah, di sisi lain ada orang juga yang mengatakan, hidup bersama Tuhan itu nggak mudah. Terus jadi yang mudah sama apa? Kontradiksi nggak sih sebenarnya kehidupan kita? Hidup bersama Tuhan katanya nggak mudah. Tapi kamu minta kemudahan. Siapa bilang hidup bersama Tuhan nggak mudah? Kan Tuhan kasih kemudahan sebenarnya. Gitu. Jadi banyak sekali faktor yang kita dipimpin oleh orang yang tidak sadar memimpin hidup kita. Dan kita tidak sadar dan kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh orang yang tidak berkesadaran. Ya. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak mengalami fase dirimu tuh kayak kesulitan gitu di awal-awal untuk present tuh kayak sulit gitu. Artinya, aduh, mikir lagi ke sana, khawatir lagi ke sana gitu. Ada nggak momen itu? Ada dong. Ada ya? Ada. Butuh berapa lama ya kira-kira ya? Oh, sepanjang kehidupan. Oh, karena gini. Kenapa aku tanya? Karena banyak orang tuh baca bukunya Eckhart Tolle. Praktek enggak? Iya, aku ketemu banyak orang. Iya, makanya. Udah baca, udah praktek. Ya, makanya kalau Mas nanya, apakah aku praktek sampai sekarang? Yes. Oke. Jadi kita mengupayakan terus, berlatih terus gitu. Ya, kayak contoh nih, berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, padahal aku kenal akses dari 2017. Ya. Aku nggak malu sharing karena memang ini kayak so real gitu, nyata buat saya. 3 tahun yang lalu yang aku bilang aku diajak pergi ikut kelas, terus aku kadang-kadang suka ini temenku benar-benar dia kayak challenge aku untuk ajak kelas yang agak mahal gitu kan. Ada gitu kelas kuda yang mungkin aku sharing. Aduh, aku kelas kuda harganya mahal, terus aku perlu beli tiket juga dan segala macam. Ini kan kalkulasi main. Tapi ini kelasnya menarik nih, manggil-manggil aku. Gitu. Kelasnya menarik manggil aku, tapi ngelihat harganya nggak manggil. Biasa gitu kan. Bagus nih barangnya, tapi ngelihat harganya, jadi nggak bagus barangnya. Jadi sebenarnya kita nggak milih. Kita udah tahu, tapi kita nggak benar-benar milih. Jadi saya mengikutin ketidaksadaran saya tentang uang. Jadi saya selalu berbohong sama diri saya tentang uang, bahwa takut uangnya habis. Kalau habis gimana? Berarti saya lagi memberikan statement kepada semesta bahwa aku nggak punya cukup banyak uang loh. Ya, aku selalu mengatakan itu jadi tanpa sadar kan. Jadi ketika kita transaksi, takut, langsung tuh pikirannya kan banyak. Dan di balik pikiran itu kan banyak. Terus kemudian, tapi karena saya waktu itu belajar akses, penasaran juga. Kelas ini sebenarnya apa? Apa yang menarik dari kelas ini gitu kan? Nah, saya lempar pertanyaan, tapi saya belum memilih 100%. Saya cuma berpura-pura milih karena gengsi sama temen.
Dia kan bilang, lu kan deket akses, pakai dong toolsnya. Gengsi kan aku digituin. Aku bilang, oke, aku daftar. Aku bilang itu, aku registrasi. Terus aku bilang aku registrasi untuk dapetin visanya nih ke Amerika. Dapetin visa ke Amerika, daftar dan segala macam. Tapi aku nggak 100% milih karena uang gitu ya. Jadi setengah. Kerasa asik tapi uangnya mahal gitu ya. Terus yang terjadi adalah aku dikasih tahu sama agenku bahwa visaku tanggal 3 hari sebelum kelas. Kan nggak mungkin kan. Terus aku bilang, oh ini Tuhan menjawab. Belum waktunya. Padahal Tuhan yang menjawab atau aku tidak memilih. Tidak memilih. Tidak 100% memilih. Nah, ketika dapat jawaban seperti itu, aku kayaknya bahagia gitu. Dan ketika aku bahagia, terus aku ngomong sama temanku yang ngajang, kayaknya visaku tanggal sekian nggak bakal ini deh. Terus dia bilang, no, you can make it. Dia bilang gitu, nggak, lu bisa kalau lu mau. Terus dia bilang, oh, aku nggak bisa bohong sama dia, karena dia orang asik juga gitu kan. Gitu kan. Oke, aku nggak bisa bohong sama dia. Tapi aku masih penasaran, apa yang bagus dari kelas ini? Aku waktu itu di Budapest, terus ke Paris. Kita beda 1 minggu, karena Jumat Sabtu Minggu, aku ikut 2 kelas di sana. Dan di Paris, aku